Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sapitri, NPM 212308258. Nama presensi 31, lokal 2H, reguler, dosen pengampu Jumadi, SAPMT. Mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Tugas masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, yaitu pengangguran pada masa pandemi. Saya akan membahas tentang pengangguran pada masa pandemi di Indonesia. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran terbuka, pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan biasa, jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Yang kedua, pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang keempat, pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang kelima, pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Yang ketujuh, pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi. Karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Yang kedelapan, setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan, namun jam kerja biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Adapun faktor-faktor pengangguran yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Yang kedua, kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai kriteria. Yang keempat, kurangnya pendidikan atau batasan pendidikan. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketujuh, tempat tinggal yang jauh dari domisili. Yang kedelapan, kalah dalam persaingan pasar global. Yang kesembilan, kesulitan mencari lowongan kerja. Yang kesepuluh, harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Salah satu yang sangat menyita perhatian di tengah pandemi COVID-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemi COVID-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga hingga batas waktu yang ditentukan. Mau tidak mau, pekerjaan akan manggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, ada aturan pemerintah tentang social distancing, lockdown, dan PSBB bagi daerah zona merah, menyebabkan gerak masyarakat terbatas, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Prediksi angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Komposisi dari Angkatan Kerja Indonesia diprediksi akan mengalami perubahan akibat wabah virus corona COVID-19. Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur diprediksi akan naik tajam pada tahun 2020.
Prediksi ini mengacu pada komposisi kerja berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi, jenis usaha, dan durasi jam kerja. Dari komposisi tersebut, krisis yang terciri simultan ini sangat berpotensi besar menambah jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3,5 juta hingga 8,5 juta orang sepanjang tahun 2020. Ini artinya tingkat pengangguran berpotensi naik dari kisaran 5,2% sampai 5,3% saat ini, antara 7,7% dalam skala moderat dan 10,3% dalam skala berat 11. Penyebab angka pengangguran meningkat di masa pandemi. Sejak adanya pandemi COVID-19, banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Semua merasa akan dampaknya. Dari segi ekonomi, ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain. 1. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. 2. Adanya lockdown atau PSBB membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Yang ketiga, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi. Ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Solusi agar pengangguran tidak meningkat pesat di masa pandemi. Yang pertama, mengoptimalkan program Kartu Prakerja, di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran, sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat dijadikan sebagai basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan sejenis unemployment benefit, baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi sasaran Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80% angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang. Yang kedua, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Beberapa alternatif tersebut diantaranya pengurangan jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji dan penundaan tunjangan dan insentif. Yang ketiga, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu, sehingga keadaan bisa kembali seperti semula. Perusahaan-perusahaan dapat beroperasional kembali. Orang-orang tidak takut lagi untuk berusaha. Karyawan-karyawan yang sudah di PHK ditarik kembali, bukan mencari pekerja-pekerja lain, apalagi dari luar negeri atau pekerja asing. Hal utama yang menyebabkan pengangguran meningkat di masa pandemi ini ialah PHK, karena banyaknya perusahaan yang menghentikan operasional, lockdown, social distancing, dan PSBB. Imbas dari meningkatnya pengangguran di Indonesia, maka akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masalah ekonomi yang sulit terselesaikan ialah pengangguran. Adapun yang mungkin bisa masyarakat terbatas dan banyak membuat masyarakat merasa takut. Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus.
Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Dalam rapat kerja bersama DPR Senin kemarin, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pengangguran akibat pandemi ini yang menerpa kita justru yang menjadi catatan adalah pengangguran pada usia muda itu lumayan tinggi. Jadi pada kelompok muda terjadi pengangguran bertambah cukup tinggi. Sementara jika dilihat dari kelompok usia, saudara, 20 hingga 24 tahun ada kenaikan 3,36% poin dalam setahun menjadi 17,66% pada Februari 2021. Sedangkan dalam kelompok usia 25 sampai 29 tahun pertumbuhannya 2,26% menjadi 9,27%. Lalu apa sebetulnya peluang bagi para angkatan kerja produktif saat ini agar tidak semakin dalam masuk ke dalam jurang pengangguran? Kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Iya, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu, nggak belanja, jadi otomatis nggak ada yang belanja, jadi nggak ada masukan gitu. Penghasilan sih omsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya, Mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50%. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Ekonom menghitung minimal setengah dari jumlah pengangguran akibat COVID-19 akan menambah jumlah penduduk miskin. Untungnya masalah ini hanya sementara, karena secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik. Nah, dengan adanya pengangguran ini atau tambahan PHK dan pengangguran ini akibat dari wabah COVID ini, maka yang tadinya itu ada di dalam kelompok hampir miskin atau mendekati miskin itu sekarang masuk ke dalam kelompok miskin. Ya, jadi tambahannya itu kalau kita melihat dari angka pengangguran aja ya kita perkirakan itu minimal separuh dari pengangguran itu akan menambah jumlah kemiskinan kita, menggeser dari mereka yang tadinya mendekati miskin atau hampir miskin menjadi benar-benar miskin, yang tadinya miskin bisa-bisa menjadi sangat miskin. Penyebabnya itu kan sebenarnya masalah wabah COVID, ya, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa membuka usahanya, atau mereka kehilangan pekerjaan dikarenakan wabah COVID. Nah, seperti saya sebutkan tadi di awal, ya, perekonomian kita sebenarnya masih baik-baik saja, ya, dunia usaha kita masih baik-baik saja, tapi mereka tidak bisa beroperasi. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi naik menjadi 11%. Namun demikian, jaring pengaman sosial ini belum memikirkan ataupun belum mempertimbangkan potensi dari masyarakat kelas menengah, masyarakat berpenghasilan menengah yang berpotensi turun kelas menjadi masyarakat rentan. Turun kelas menjadi masyarakat rentan apabila terjadi shock yang cukup signifikan pada perekonomian. Jika kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi kisaran 2%-an, tentu ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa kuat anggaran negara untuk menghadapi lonjakan pengangguran dan kemiskinan?
Sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas Medaltest mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.